Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, balik lagi di Me February Podcast. Nama aku Kila dan gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat selalu, tambah rezekinya, ya intinya hal yang baik-baik ya. Amin. Aku mau ngomongin tentang bulan Februari nih. Gak tahu kenapa ya, setiap bulan Februari datang itu aku tuh kayak menggambarkannya itu kayak lembut banget gitu loh. Padahal belum tentu orang yang lahir di bulan Februari itu semuanya lembut, ya kan? Ngaku aja deh. Tapi nggak tahu kenapa kalau aku menggambarkan bulan Februari itu jadi kayak karakternya itu kayak warna pink gitu loh. Kalian tahu kan warna pink terus karakternya kayak apa? Nah kayak gitu tuh aku menggambarkan bulan Februari. Mungkin karena udah terbiasa sama hari Valentine kali ya. By the way, ini tanggal 14 Februari ya. Bener-bener Februari upload pertama kali di tanggal ini. Tapi bukan karena bertepatan pada hari Valentine ya. Kita punya alasan lain gitu. Dan hari ini upload dua podcast ya kalau nggak salah. Wow, spesial banget ya. Ngomong-ngomong tentang Valentine, apakah kalian termasuk orang yang merayakan Valentine atau enggak? Iya. Oh, ada yang jawab enggak tuh. Nah, kalian juga udah tahu sejarahnya belum? Nah, kali ini aku tuh mau bahas sejarah dan faktanya gitu. Kenapa sih kok bisa 14 Februari gitu yang jadi hari Valentine gitu? Kenapa kok enggak 1 Maret aja atau 10 Juni misalnya? Kalian pernah mikir kayak gitu enggak sih kalau kalau lagi pas bertepatan pada hari itu atau cuman aku aja gitu? Aku aneh kayaknya. Nah, dari artikel yang aku baca, ini ada 3 sejarah, teman-teman. Yang pertama ada versi ST Valentine dan Claudius II. ST itu kalau nggak salah Santo ya. Terus ada sejarah menurut Festival Lupercalia, ada ornamen pendukung atau simbolisasi Valentine. Kita mulai dari yang pertama ya, teman-teman. Versi ST Valentine dan Claudius II. ST itu Santo. Tadi aku udah jelasin kan ya. Jadi, sejarah pertama datang dari seorang pendeta dari Roma yang bernama Valentine yang memiliki akhir tragis. Beda banget kan sama apa yang kita tahu selama ini. Jadi legenda ini menceritakan bahwa Valentine dipukuli dan berakhir dipancung pada tanggal 14 Februari 278 Masehi. Nah, bentuk eksekusi ini merupakan sebuah hukuman karena pendeta Valentine dianggap menentang kebijakan seseorang kaisar yang bernama Claudius II. Jadi berdasarkan sejarah, Claudius II ini dikenal kejam setelah membuat Roma terlibat dalam berbagai pertempuran yang berdarah. Wow, keren-keren. Makin jadi tertarik nih aku. Nah, kenapa sih hal ini agar Roma selalu menang dalam peperangan? Sehingga sang kaisar harus menunjukkan memiliki tentara yang kuat. Namun, hal tersebut ternyata sulit untuk diwujudkan. Why? Karena menurut sang kaisar, bala tentaranya enggan pergi ke medan perang karena terikat pada istri atau kekasih mereka gitu. Nah, untuk mengatasinya, Claudius II ini melarang semua bentuk pernikahan serta pertunangan yang ada pada Roma. Coba bayangin loh, nggak boleh nikah sama nggak boleh tunangan. Gimana? Miris kan? Aduh, sorry. Kalau ada suara berisik-berisik gimana, sorry ya. Kita lanjut. Nah, sayangnya pendeta Valentine ini menentang kebijakan tersebut. Ia tuh berusaha secara diam-diam menikahkan pasangan muda dan tindakannya ini ketahuan dan pada akhirnya pendeta Valentine ditahan serta dihukum. Kemudian tubuhnya dipukul hingga dipancung. Hukuman ini menjadikan sebuah tanda sebagai peringatan atau perayaan yang dilakukan setiap tanggal 14 Februari. Nah, terus gimana sejarah Valentine-nya? Nah, ini. Sejarah Valentine yang sebenarnya ini memang lebih banyak dipercaya karena legenda yang beredar menyebutkan bahwa Valentine
itu meninggalkan catatan kayak perpisahan gitu untuk putri penjaga penjara yang menjadi temannya. Mungkin dia tertarik sama putri ini kali ya. Dengan tulisan From Your Valentine. Wow. Ini menjadi populer dan banyak menginspirasi. Atas jasanya, Valentine dinobatkan sebagai orang suci hingga disebut sebagai Santo Valentine. Awalnya tragis, ya kan? Tapi ujung-ujungnya kayak menginspirasi. Gimana menurut kalian tentang cerita atau sejarah yang pertama ini? Aku pengen dengar dari pendapat kalian sih. Bisa ya di kolom komentar. Kita lanjut ke sejarah menurut Festival Lupercalia. Dan sejarah lainnya mengenai Valentine itu menyebutkan bahwa Valentine itu berasal dari sebuah festival dan ada beberapa versi legenda yang menyatakan berita ini. Namun sampai saat ini masih belum tahu cerita mana yang memang benar-benar menghasilkan acara Valentine itu sendiri gitu. Salah satunya adalah Festival Lupercalia ini. Sudah menjadi tradisi bangsa Romawi kuno yang nggak terlepas dengan hal-hal yang berbau seks gitu. Dan kebenaran ini pernah ditulis oleh J.A. North dalam The Journal of Romance to this volume 98 2008. Kalau bahasa Inggrisku jelek aku minta maaf ya. J.A. North dalam The Journal of Romance to this volume 98 di tahun 2008. Nah, selain itu, Lupercalia merupakan tradisi nenek moyang Romawi kuno yang enggak bermoral teman-teman dan tidak melambangkan kehangatan atau kasih sayang sama sekali. Tapi pada sebuah waktu tradisi ini tuh diubah menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, Festival Lupercalia yang sering kali dilakukan dianggap sebagai salah satu tradisi untuk menghormati dewa kesuburan pada zaman pra-Romawi. Namun, sebenarnya, Lupercalia ini umumnya dirayakan pada tanggal 15 Februari, sedangkan Valentine dirayakan satu hari sebelumnya, yakni pada tanggal 14 Februari. Menarik nih. Nah, ini terlepas dari legenda keterkaitan antara Santo Valentine ataupun Festival Lupercalia, Valentine's Day itu menjadi sebuah perayaan atau budaya yang banyak dilakukan oleh berbagai negara termasuk di Indonesia, negara tercinta teman-teman. Banyak hal yang digunakan untuk melambangkan Valentine, mulai dari ya kita tahu sendiri coklat, kartu, bunga, atau ya suatu hal yang berbentuk dengan hati. Hati yang love ya, bukan hati yang secara itu ya. Tapi ini ada dari Wikipedia sih supaya kita bukan hanya tahu dari satu artikel aja. Dari Wikipedia, Lupercalia adalah perayaan tahunan pastoral yang sangat kuno, mungkin pra-Romawi, yang dirayakan di kota Roma pada 15 Februari untuk melawan roh-roh jahat dan memurnikan kota, memberikan kesehatan dan kesuburan. Lupercalia itu juga disebut sebagai Dies Februatus, tulisannya D-I-E-S, Dies, I don't know, yang menjadi cikal bakal dari nama bulan Februari atau Februarius. Wow, menarik nih ya, ternyata nama Februari itu dari Februarius. Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Jadi ketika ada yang nggak jelas atau gimana, ya kita bisa saling sharing di kolom komentar gitu. Mungkin ada teman-teman yang tahu tentang sejarah ini gitu. Aku malah seneng banget kalau kayak gitu. Terus ada juga nih ornamen pendukung atau simbolisasi Valentine. Nah, kaget. Nah, sejarah ornamen atau simbolisasi Valentine juga nggak kalah penting sebenarnya. Bagaimana asal-usul kartu Valentine itu muncul? Nah, ini menceritakan gimana sih asal-usul kartu Valentine itu muncul gitu. Pertama-tama itu ada seorang pria sebagai Duke Charles of Orleans menulis apa yang dianggap sebagai kartu Valentine tertua.
Dia dipenjara di Tower of London setelah ditangkap di Inggris pada tahun 1415. Charles menuliskan sebuah surat cinta berima untuk istrinya yang kini disimpan di British Library. Nah, karena legenda ini muncul gitu, maka banyak masyarakat yang terinspirasi dan memunculkan kebudayaan untuk memberikan ungkapan rasa sayang ketika Valentine tiba. Sedangkan untuk asal-usul coklat Valentine itu bermula pada abad ke-17 yang dilakukan oleh masyarakat di Eropa dan Amerika Tengah. Dan ya kita tahu sendirilah, kayak kudapan manis itu kayak merupakan salah satu makanan yang bisa diberikan kepada orang-orang yang kita sayang gitu sebagai ungkapan cinta gitu kan. Tapi kalian pernah ini enggak kayak berusaha buat cari tahu gitu bahwa di setiap negara tuh untuk merayakan Valentine itu ternyata memang berbeda-beda gitu, ya kan? Menarik kan? Di Indonesia sendiri aja juga mungkin berbeda dari negara Jepang atau gimana gitu. Tapi memang setahu aku sih kemarin aku baca itu kalau untuk negara Arab, Pakistan, pokoknya negara yang ya Islam gitu, dia itu memang melarang perayaan Valentine ini ya. Tapi aku belum tahu sih gimana sama Indonesia itu sendiri gitu. Nah, dari tiga sejarah tadi tuh menarik banget sih menurut aku. Semuanya itu punya ceritanya masing-masing, punya punya keunikannya masing-masing, punya apa ya? Kalau bisa dibilang misteri sih, nggak, tapi kayak setiap cerita tuh nempel di hati masing-masing gitu aja. Ya nggak? Ya kan? Aku kayak ngomong sendiri memang. Nah, kayak tadi yang aku sebut, setiap negara tuh punya caranya sendiri untuk merayakan hari Valentine gitu kan. Nah, ini ada tradisi perayaan dan kebiasaan yang dimiliki berbagai negara yang memang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya gitu. Menurut sejarah, hari Valentine itu dimulai dengan kematian. Aku nggak tahu sih ini maksudnya gimana. Kayak contohnya di Inggris, malam hari Valentine digunakan semua wanita untuk meletakkan 4 daun di ujung bantal karena konon katanya wanita tersebut akan memimpikan jodohnya di masa depan. Wow, jangan-jangan jodohku Angga Aldiunanda. Nah itu ya, di Inggris para wanita meletakkan 4 daun di ujung bantal karena memang konon katanya wanita tersebut akan memimpikan jodohnya di masa depan. Kalian mau percaya atau enggak ya itu hak kalian sih ya. Dan ini juga ada di Filipina yang menjadikan hari ini sebagai momen pernikahan massal. Wow, pernikahan massal. Sudah jadi tradisi bahwa pada hari ini akan ada ribuan pasangan yang menikah secara massal. Tuh, tuh di Filipina. Ada juga di Ghana. Kalau di Ghana ini pada 14 Februari itu biasanya sebagai hari coklat gitu, yang artinya penduduk bisa mengadakan pameran makanan berbahan dasar coklat pada hari itu, 14 Februari itu. Nah, kalau di Ghana ada hari coklat, maka di Estonia adalah hari persahabatan. Setiap orang akan memberikan hadiah atau kartu atau coklat gitu pada seseorang yang dianggap sebagai sahabatnya. Kalau nggak punya sahabat kasihan ya. Terlepas dari banyaknya legenda, sejarah, perayaan, atau tradisi yang ada tentang hari kasih sayang ini gitu kan. Ya kita tentu nggak bisa nebak gitu loh mana yang paling bisa dianggap benar, ya kan? Ya mau bagaimanapun setiap orang pasti punya pandangan sendiri gitu yang nantinya diaplikasikan ke dalam eksekusi yang berbeda-beda, ya kan? Dan semua itu adalah ekspresi pengungkapan rasa syukur terhadap orang-orang yang dikasihi gitu.
Nah, kalau kalian sendiri nih gimana pandangannya tentang hari kasih sayang itu sendiri gitu? Apa sih yang kamu lakukan menjelang hari ini gitu, menjelang hari kasih sayang gitu? Kayak ada nggak perayaan khusus gitu atau justru kalian nggak merayakan sama sekali gitu? Ya karena hari kasih sayang kan adalah harinya berbagi ya, kayak maka nggak ada salahnya kita berbagi gitu kan. Tapi kalau dari aku pribadi tuh hari kasih sayang tuh bisa setiap hari sih gitu, nggak harus 14 Februari juga gitu. Nah ini aku mau kasih bonus ke kalian gitu, ada fakta Valentine dulu dan kini, ya semoga kita bisa tahu juga. Jadi perbedaan perayaan Valentine zaman dulu hingga zaman kini itu memang benar-benar jauh teman-teman. Pada saat zaman Romawi kuno, 14 Februari merupakan hari kasih sayang yang mewajibkan semua orang untuk memperingati dan juga meliburkan berbagai kegiatan gitu. Sekarang nggak ada libur kan ya. Dan beberapa sejarawan menelusuri pada masa itu memang orang-orang memperingati tanggal 14 Februari sebagai hari libur guna menghormati Juno yang merupakan ratu dewa-dewi Romawi. Nah, fakta lainnya adalah pada zaman dahulu itu perayaannya itu dimulai pada tanggal 15 gitu. Nggak sama kayak saat ini kan yang hanya merayakan ketika tanggal 14 aja gitu. Nah, pada tanggal 15 Februari itu sering kali diadakan sebuah perayaan bernama ya tadi Festival Persalia yang umumnya disebut sebagai Festival Kesuburan gitu. Dalam kegiatan ini dilakukan dengan cara memasukkan nama berbagai wanita ke dalam sebuah kotak. Terus kemudian pria akan acak mengambil sebuah nama yang nantinya akan dijodohkan atau dipasangkan. Namun seiring perkembangan zaman budaya ini memang udah mulai berubah dan tradisi ini memang udah diganti hanya dengan mengungkapkan kasih sayang ketika hari Valentine tiba gitu. Ya, setiap orang punya pandangan sendiri tentang hari kasih sayang dan juga gimana cara merayakannya gitu kan. Tapi kalau aku boleh jujur gitu, aku bukan tipe orang yang merayakan hari Valentine sih gitu. Tapi aku suka sama sejarahnya aja. Aku pengen tahu sejarahnya aja. Kenapa sih kok bisa hari Valentine itu ada pada tanggal 14 Februari gitu. Ya kayak ya bagi kalian yang merayakan, it's okay. Bagi kita yang nggak merayakan ya kita tetap menghargai. Oke? Mungkin gini aja podcast kali ini ya. Seperti biasa nanti aku kasih link artikelnya di kolom deskripsi. Ya supaya kalian bisa cari-cari tahu sendiri dan bukan hanya dari podcast ini aja. Oke, cukup segini dulu podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap yoi, oke? See you and bye-bye.